Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mau membagi satu bagian firman Tuhan bagi kita, yaitu dalam kitab Yesaya 9 ayat 14-20 dengan tema menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rancangan Tuhan atas kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan atas hidup kita itu sudah jelas sekali bahwa kita akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Namun sering sekali karena sikap dan perbuatan kita yang menjadikan kita sebagai ekor. Dari ayat pembacaan kita hari ini jelas sekali Tuhan berkata bahwa tua-tua dan orang yang terpandang di ayat 14 yang hidupnya benar dan berkenan di hati Tuhan, itulah kepala. Tetapi nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. Saudaraku, jadi walaupun dia nabi, tetapi kalau hidupnya selalu dalam dusta dan kebohongan, maka hidupnya akan direndahkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-19 merupakan satu nubuatan untuk zaman sekarang ini. Kita hidup di zaman di mana ada banyak orang berusaha ambil sana, ambil sini, jadi kaya, tetapi masih dalam keadaan lapar, masih dalam keadaan yang kurang. Artinya masih merampas hak-hak orang lain, merampas hak orang miskin, merampas meja makan dan piring makan orang lain, tetapi masih rasa lapar, tetapi masih rasa kurang. Ini yang sesungguhnya sering terjadi dalam kehidupan kita yang kita lihat di zaman sekarang ini. Tapi kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyikapi dengan benar, karena Tuhan tetaplah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan Dia akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, kapan kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor? Ada 4 hal yang saya mau bagikan bagi kita hari ini. Yang pertama, jika kita hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan katakan supaya kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Mulai dari hal-hal yang sederhana, kita tidak mudah bersungut-sungut, kita tidak suka menyalahkan orang lain. Untuk mengeluh dan membuat orang lain percaya bahwa kita benar dan orang lain yang salah itu sangat mudah. Tapi untuk mengakui kesalahan dan untuk mengoreksi diri kita, kadangkala hal itu sangat menyulitkan. Kalau sikap hidup kita benar, maka dalam situasi apapun kita dapat menjadi berkat. Kita akan menjadi kepala kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, tapi kita akan menjadi ekor kalau kita sudah tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Yang kedua adalah jika kita hidup dalam kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Orang yang mengaku sebagai anak Tuhan tentunya punya kasih dalam hidupnya. Dalam prakteknya ia akan mudah mengampuni orang lain, mau belajar menerima orang lain, menerima apa adanya, mengulurkan tangan bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Nah, hidup kita hidup dalam kasih, tapi orang yang menjadikan dirinya ekor akan direndahkan Tuhan kalau kita hidup dalam keegoisan. Yang ketiga adalah jika kita hidup dalam kejujuran. Orang yang hidup dalam kejujuran akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Meskipun kejujuran itu berat dan mendatangkan tantangan yang sukar dalam kehidupan, kejujuran kita akan melihat percepatan pembelaan Tuhan yang luar biasa kalau hidup dalam kejujuran. Yang keempat, jika kita menjaga hati dan pikiran. Orang bisa menjaga hartanya, orang bisa menjaga penampilannya, tapi sulit menjaga hati dan pikirannya. Tuhan mau pikiran kita bersih, dan Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Sebaliknya kita akan menjadi ekor kalau kita menjadi hamba-hamba uang. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita bersama-sama 4 hal ini, dan kita hidup di dalam firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.